Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih di Al-Quran surah Al-Imran, Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan mulai dari ayat 78. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litasabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Wa inna, dan sesungguhnya, minhum, di antara mereka, la fariqon, sungguh ada segolongan, yalwuna, memutar-mutar, alsinatahum, lidah mereka, bil kitabi, terhadap alkitab, litasabuhu, supaya kalian menyangkanya, minal kitabi, dari alkitab, wa ma huwa, dan tidaklah dia itu, minal kitabi, dari alkitab. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, huwa, dia itu, min indillahi, dari sisi Allah. Wa ma huwa min indillah, dan tidaklah dia itu dari sisi Allah. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, alallahi, terhadap Allah, al-kadhiba, kedustaan. Wahum, dan mereka, ya'lamuna, mereka mengetahui. Ibnu Katsir mengutip riwayat dari Imam Al-Bukhari yang jalurnya sampai kepada Abdullah bin Abbas, menerangkan tentang ayat ini, menjelaskan bahwa ayat ini turun terkait dengan orang-orang ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di Madinah saat itu. Kata Ibnu Katsir, semoga laknat Allah menimpa mereka. Apa yang mereka perbuat? Segolongan di antara mereka dulu, setelah Nabi Musanya wafat, mereka suka memutar-mutar lidah mereka ketika mereka membaca Alkitab.
yalwuna alsinatahum bil kitab. Makna dari memutar-mutar lidah mereka itu dua. Yang pertama, mereka berupaya untuk mengganti sebagian Alkitab, membiarkan sebagiannya yang lain. Kemudian ketika mereka mengganti, mereka mengatakan itu dari Allah. Sehingga orang-orang yang tidak memahami dari kalangan mereka meyakini itu memang dari Allah. Apalagi Bapak Ibu, Allah SWT memang tidak memberikan jaminan akan menjaga kitab Taurat. Sebagaimana Allah SWT memberikan jaminan akan menjaga Al-Quran. Kalau Al-Quran kan oleh Allah diberikan jaminan akan dijaga. Nanti dibaca Al-Quran surah Al-Hijr ayat yang ke-9 ya. Mana yang kedua, yalwuna alsinatahum. Di antara kalangan mereka tidak mengganti teksnya, tetapi yang diganti adalah maknanya. Mereka menafsirkan isi Alkitab, isi Taurat sesuai dengan selera, kemudian menyelewengkannya. Dan mereka kemudian mengatakan ini dari Allah. Padahal kata Allah itu bukan dari Allah. Lah kebiasaan seperti ini mereka lakukan kata Allah SWT dengan sengaja. Maka perbuatan mengganti isinya Taurat atau menyelewengkan maknanya, menakwilkan sesuai dengan seleranya, ini oleh Allah dikatakan seperti orang yang berdusta atas nama Allah dengan sengaja. Wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka mengatasnamakan Allah, padahal itu dusta. Dan kedustaan yang mereka buat, kata Allah, wa hum ya'lamun, mereka mengetahui. Bukan karena ketidaktahuan, bukan karena ketidaksadaran, tapi karena kesengajaan. Yang seperti ini juga sudah pernah kita kaji Bapak Ibu ya, di Al-Quran surah Al-Baqarah. Ketika Allah SWT mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah, karena Rasul sangat berharap orang-orang ahli kitab yang ada di Madinah saat itu, utamanya Yahudi ya, mau menerima dakwahnya Rasul, padahal mereka itu sudah mendapatkan informasi lebih dulu dibandingkan dengan orang lain. Di ayat ke-75 dari Al-Baqarah, Allah akan menyampaikan pertanyaan begini. Afatatma'una ayyu'minu lakum. Apakah kalian sangat menginginkan ayyu'minu, supaya mereka mengimani lakum yang ada pada kalian? Ini pertanyaan ini diajukan oleh Allah kepada Rasul dan orang-orang beriman yang ada di Madinah. Karena mereka sangat ingin orang-orang Yahudi itu masuk Islam. Sebab sebelum Rasulullah datang, orang-orang Yahudi itu kan pernah menyampaikan kepada orang-orang Arab di Madinah, kalau nanti Allah mengutus Rasul akhir zaman, mereka akan mengimaninya. Tapi nyatanya ketika Rasulnya datang, mereka tidak mau. Waqad, dan sungguh, kana adalah fariqun, sebagian minhum di antara mereka, yasma'una kalam Allah, mendengar firman-firman Allah. Mereka sudah mendengar firman-firman Allah yang ada dalam kitab Taurat. Tapi apa yang mereka lakukan? Summa yukharrifunahu min ba'di ma aquluhu wa hum ya'lamun. Summa, kemudian, yukharrifunahu, mereka mengubah-ngubahnya. Ini sama dengan yalwuna alsinatahum bil kitabi. Sama dengan di Ali Imran ayat 78. Kalau di sini dibahasakan dengan memutar-mutar lidah, kalau di Al-Baqarah 75 itu langsung yuharrifunahu. Mereka mengubahnya, kata Allah, mimba dima aqulu, setelah mereka memahami.
Teorinya kan setelah dibaca, dipahami, dilaksanakan. Bukan dibaca, dipahami, diubah. Kemudian kata Allah, wahum ya'lamun. Wahum dan mereka ya'lamuna, mereka mengetahui. Berarti kan memang sengaja. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Bapak Ibu ya. Maka di ayat 79 dari Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah kan menyampaikan ancaman. Fawailun, maka kecelakaanlah. Lilladzina, untuk orang-orang yang yaktubuna, mereka menulis Alkitab biaidihim, dengan tangan mereka. Summa, kemudian yakuluna, mereka mengatakan hadza min indillahi, ini dari Allah. Ini sama dengan di Ali Imran 78, wa yakuluna huwa min indillah, mereka mengatakan ini dari Allah. Padahal kata Allah, wa ma huwa min indillah, itu bukan dari Allah. Maka oleh Allah dikatakan wail, celaka. Kalau sudah menggunakan kata wail, ini siksaannya berat. Seperti Allah menyampaikan ancaman bagi orang yang sholat tapi lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Allah memberikan ancaman kepada orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan. Wailul lil mutaffifin, celakalah untuk orang-orang yang curang. Ini kan ancamannya berat. Mengatasnamakan manusia saja, sedangkan orangnya tidak merasa melakukan itu atau tidak merasa mengucapkan itu, yang di atas namakan kan tidak terima. Misalnya panjenengan dicatut namanya saja kan jenengan tidak terima. Ada orang datang ke orang lain kemudian pinjam duit mengatasnamakan panjenengan, itu kan kalau bahasa masyarakat kami merengpeng kan, ya wani-wani nih kan begitu. Nah, ini mengatasnamakannya bukan manusia lagi, tapi Allah, sang penguasa alam semesta, dicatut namanya. Maka oleh Allah dikatakan fawailun. Kenapa mereka melakukan itu? Kata Allah, liyastaru bihi samanan qalila. Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah mendapatkan harga yang sedikit, samanan qalila, untuk mencari remah-remah, receh dunia, recehan. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, kecelakaan untuk mereka atas apa yang telah mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah mereka atas apa yang mereka usahakan. Ini yang Allah ancamkan kepada orang-orang Yahudi. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, karena ayat ini sampai kepada kita, Ali Imran 78 ini kan sampai kepada kita, maka meskipun khitab yang dibicarakan adalah orang-orang Yahudi, maka kita bisa mengambil pelajaran. Pelajarannya apa? Yang pertama, jangan menyelewengkan makna Al-Quran. Kalau Al-Quran digaransi oleh Allah, tidak mungkin dapat diganti teksnya, tidak mungkin dapat dipalsukan huruf-hurufnya, jangankan diganti teks kalimatnya, membaca harokatnya keliru pasti ketahuan, baca hurufnya keliru pasti ketahuan, karena Allah menjagani Al-Quran, dititipkan kepada orang-orang yang oleh Allah diberikan anugerah hafalan Al-Quran. Maka begitu baca keliru langsung akan ditegur, keliru Pak, beloknya keliru aja kan ketahuan. Baca Al-A'la misalnya beloknya ke Al-Husiyah itu ketahuan. Maka tugas selanjutnya, jangan sampai menyelewengkan makna Al-Quran. Supaya tidak keliru, maka Al-Quran dipahami melalui tafsir.
tafsir terbaik Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi tafsir terbaik itu Bapak Ibu, Al-Quran ditafsiri dengan Al-Quran. Apa sebabnya? Karena yang paling tahu Al-Quran adalah Allah. Misalnya di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, mereka semua sujud kecuali iblis. Muncul pertanyaan, kok tiba-tiba muncul iblis di situ? Iblis itu siapa? Maka penjelasan tentang iblis itu siapa ada di Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 50. Iblis itu kata Allah, wa kana minal jinni. Iblis itu bangsa jin. Ini menjawab pertanyaan siapa iblis itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan panggilan kepada manusia di Al-Baqarah ayat 21. Allah memanggil manusia untuk menyembah Allah yang telah menciptakan manusia dan menciptakan orang tua sebelumnya. Hasil dari penyembahan itu akan menyebabkan manusia menjadi orang yang bertakwa. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian kalau muncul pertanyaan, takwa itu seperti apa? Maka penjelasannya ada di Al-Baqarah ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ketika Allah menyampaikan hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah menjelaskan bagaimana caranya untuk menjadi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu Al-Quran menafsiri Al-Quran. Kemudian kalau orang bertanya lagi, kalau sudah jadi orang bertakwa apa yang akan didapatkan? Ayat yang kelima dari Al-Quran surah Al-Baqarah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Artinya orang bertakwa itu tidak akan pernah menemui jalan buntu. Tidak akan pernah mengatakan, aku pikirannya lagi putek buntu, tidak ada. Allah yang memberikan jaminan. Kalau mengatakan putek berarti belum sampai kepada tahapan ketakwaan. Coba dicek lagi. Langkah-langkah menjadi orang bertakwanya sudah ada semua belum? Ngandel ora karo Allah. Ngandel salat ora lah kowe ora ya. Jadi bagaimana mungkin menjadi orang bertakwa kalau sholatnya tidak? Infak apa tidak? Belum. Kenapa belum? Nunggu kaya. Nggak usah nunggu kaya. Orang mau infak, mau sedekah tidak nunggu kaya. Yang nunggu kaya itu zakat. Karena zakat ada nisabnya. Kalau sedekah, infak itu ya seberapa punya, sebagainya sisihkan. Kalau infak sedekah nunggu kaya, biasanya semakin kaya semakin bakhilun wa meditun. Kolah infaknya dong duit-duit 900 bareng pan infak, eman-eman kurang 100 ben ke juta kan begitu. Ya makanya kalau kemudian hidup kok kangelan ya, jalannya buntu sana sini sana, berarti langkah ketakwaannya ada yang belum ditunaikan. Itu Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, tafsir terbaik Al-Quran adalah dengan hadis. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, inni a'lamukumullahu wa atqakum ana. Kata Rasulullah di kitab Sahih Al-Bukhari pada kitab iman, sesungguhnya orang yang paling tahu tentang Allah
sesungguhnya orang yang paling bertakwa kepada Allah, kata Rasulullah, adalah Rasul. Sebab beliau adalah orang yang Allah pilih untuk mempraktekkan Al-Quran. Maka tafsir Al-Quran terbaik adalah dengan ucapan, perbuatan, ketetapan Rasul. Contoh begini Bapak Ibu. Di surah Toha ayat 14 ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Sesungguhnya Allah, kata Allah kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka sembahlah Allah dan dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Kemudian orang bertanya, bagaimana sholat itu? Sahabat Malik bin Al-Huwairis pernah bersama dengan sahabat-sahabatnya yang usianya yataqarrabu, hampir seusia, pernah tinggal bersama Rasul selama 20 hari 20 malam. Begitu mereka sudah mulai rindu dengan keluarganya, Rasul bilang, silahkan kembali. Nanti ketika sudah pulang, jika datang waktu sholat, azanlah, iqomahlah, dan yang paling tua di antara kalian ngimami. Kemudian sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sehingga perintah sholat dalam Al-Quran itu prakteknya diteladankan oleh Rasul. Jadi kalau ada orang bertanya urutannya bagaimana, ya sebagaimana kitab hadis menceritakan bagaimana urutan sholat itu. Pernah ada yang bertanya pada kami, kenapa sih Pak orang takbiratul ihram itu tangannya menghadap ke depan katanya. Saya baru kali itu ditanya pertanyaan begitu ya Pak. Jadi kenapa sih takbir itu menghadapnya ke sini? Terus saya jawab, ya aturannya begitu. Dari sananya begitu. Tidak puas dengan jawabannya. Terus dijawab, ya wis ngerti kayak peta. Terus kenapa bertanya ya Pak? Iya, ini gimana jawabnya? Oh, memang aturannya begitu. Ini aturan dari Allah, dogma, wahyu. Allah berikan kepada Rasul, Malaikat Jibril mencontohkan pada Rasul, prakteknya begitu, ya seperti itu. Ya sama dengan yang dalam tubuh kita juga sebenarnya sudah diatur, ada bagian-bagian tertentu yang memang begitu Bapak Ibu. Hanya kan saya ajukan pertanyaan begini. Ini untuk mengajak berpikir saja sebenarnya, bukan kok jawabannya malah seperti itu. Yang bertanya saya tanya, jenengan dari mana? Dari tempat ini. Dari tempat itu ke tempat ngaji naik motor apa berjalan? Mau berjalan. Kalau berjalan pakai kaki apa pakai tangan? Pakai kaki. Kenapa tidak pakai tangan? Dari sananya begitu ya sama. Takbir juga dari sananya begitu. Ya kan itu, memang aturannya seperti itu. Tidak bisa kemudian akal itu menjelaskan A, B, C, D. Karena apa? Memang tidak ada keterangan dari hati saja seperti itu. Tapi kalau mau menggunakan hikmah ya, maknanya apa sih? Kan tiap orang bisa berpendapat. Oh, mengangkat tangan ini ibaratnya ya, sebuah ibarat saja. Kalau ini bukan kata hadis ya, pikiran saya. Ketika kita mengangkat tangan seperti ini, lambang ketundukan, kepasrahan, penyerahan diri. Kalau lihat di film yang perang-perang itu kan, jangan bergerak, angkat tangan, itu kan menyerah. Artinya ketika kita mau sholat, kita menyerahkan diri kita secara totalitas kepada Allah SWT. Ini kan makna filosofis, bukan penjelasan dari Rasul. Menyerah. Makanya kan ngomongnya apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan musliman. Muslim, menyerah, tunduk, berserah diri, kan? Simbolisasinya seperti itu.
Kemudian ketika sholat disuruh melihat ke tempat sujud. Di samping untuk membantu konsentrasi dan kekhusyuan, juga mengingatkan kita dari mana kita berasal. Karena banyak orang yang seperti kacang lupa kulitnya. Allah ciptakan kita manusia itu di Al-Quran surah Al-Insan, mimma immahin, dari air yang hina. Ketika lahir, kata Allah, tidak punya pengetahuan apa-apa. Walladzi akhrajakum min butuni ummatikum la ya'lamuna syai'a. Ketika lahir tidak punya pengetahuan apa-apa. Kemudian oleh Allah diberi modal as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal af'idah, hati. Bahkan Bapak dan Ibu, kalau kita menyadari kita manusia itu semua kegiatannya tidak bisa sendirian, pasti dibantu orang lain. Keluar dari rahim ibu dibantu, nanti mati dibantu, ndarani orang bisa ngeleng dewek, orang mungkin nggak mungkin. Baju yang kita pakai ini melibatkan banyak orang, makanan yang kita makan melibatkan banyak orang. Tapi kadang-kadang ilmu baru sedikit, itu pun milik Allah. Harta baru sedikit, itu pun milik Allah. Jabatan baru sedikit, itu pun milik Allah. Tapi petakilannya luar biasa. Kayung hebat-hebatnya. Nah, inilah menyadarkan kepada kita. Tafsir Al-Quran terbaik adalah dari Allah, yang kedua dari Rasul. Yang ketiga, tafsir Al-Quran terbaik adalah dari para sahabat. Karena beliau orang-orang yang menyaksikan Al-Quran ini dibacakan oleh Rasulullah. Orang-orang yang ketemu dengan gurunya para guru. Rasulullah adalah gurunya para guru. Mereka melihat, mereka berdekatan, mereka berjabat tangan. Mereka menyaksikan. Bahkan kalau membaca biografinya para sahabat, nampaknya beliau-beliau itu kalau udah ketemu Rasul udah pengen pulang, pengennya nungguin Rasul awan bengi. Nah, bagaimana lagi wong cinta kan? Kalau udah cinta kan tak pakai logika kan ya, makanya perasaan. Nah, kemudian yang keempat, tafsir Al-Quran terbaik ketika Al-Quran tidak menjelaskan, Rasul tidak menjelaskan, para sahabat tidak menjelaskan, dari orang-orang yang oleh Allah diberikan ilmu untuk mempelajari dan menjelaskan Al-Quran. Ini supaya tidak keliru, sehingga tidak bisa kemudian membaca teks Al-Quran terus baca terjemahnya dipahami sendiri. Nanti kalau gagal paham, yang terjadi apa Bapak? Salah paham dan pahamnya salah, kan begitu akhirnya. Iya, kalau sudah salah paham akhirnya pahamnya salah. Akibatnya kesana kemari mengkafir-kafirkan orang lain kan begitu ya. Semuanya salah kecuali dia dan kelompoknya. Ini kan karena salah paham. Ya. Kita ke ayat 79 80. Ibnu Katsir mengutip riwayat dari Ibnu Ishaq ya, dari Ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah yang sampai kepada Abdullah bin Abbas. Ayat 79 dan 80 dari Al-Quran surah Ali Imran ini terkait dengan kedatangan orang-orang Yahudi. Tokohnya namanya Abu Rofi. Dan ada orang-orang Nasoro dari Najran, itu tokohnya adalah Ar-Rois. Kemudian orang-orang Yahudi ini mengajukan pertanyaan yang sifatnya jebakan ya. Orang kalau tidak mau beriman kan begitu ya, nyari keplesetnya orang lain. Jadi mendengarkan itu bukan mau mempercayai, tapi nyari celah. Mereka bilang begini, Abu Rafi Al-Qurazi itu ya,
bilang pada Rasulullah, apakah engkau menyuruh kami menyembahmu sebagaimana orang-orang Nasoro menyembah Al-Masih Isa bin Maryam? Ini kan tuduhan yang sangat kecil. Apa kata Rasulullah? Ma'adzallahi an na'buda ghairallah. Ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah. An na'buda, dari penyembahan ghairallahi, selain Allah. Au an na'muru bi ibadati ghairillah, kata Rasulullah. Kami tidak pernah nyuruh melakukan penyembahan kecuali kepada Allah. Ma bidzalika ba'atsani wala bidzalika amaruni. Aku diutus bukan untuk nyuruh seperti itu, dan aku tidak pernah diperintah seperti itu. Maka kemudian Allah turunkan ayat ini, ayat 79, Bapak. Makana li basyarin, tidaklah pantas untuk seseorang, kan Allah menyebut manusia itu dengan basyar, dengan annas, dengan al-insan, dengan Bani Adam. Ini Allah menyebut Rasul dengan menggunakan kata basyarin. Maka li basyarin, tidaklah pantas untuk seorang manusia ayyudiyahullahul kitaba, yang telah Allah berikan Al-Quran, wal hukma, hikmah, wan nubuwata, nubuwah, summa kemudian yakula, dia berkata, linnasi, untuk manusia, kunu, jadilah kalian ibadalli, hamba-hambaku, min dunillah, dari selain Allah. Kata Allah, tidak pantas kalau Rasul mengatakan begitu. Kalian berdusta. Sebab Allah SWT telah berikan kepada Rasulullah di ayat ini 3 anugerah, Bapak Ibu. Yang pertama, diberi anugerah berupa Alkitab, Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah. Bahkan mukjizat yang sifatnya lestari. Kalau kita membaca sejarah para nabi, para rasul, kita mendapatkan informasi. Allah perintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular. Itu kita meyakini sebagai sebuah kebenaran. Tapi secara indrawi kita tidak bisa melihat. Tidak bisa memegang. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Oleh Allah selamatkan. Kita tidak menyaksikan. Tapi Al-Quran ini, mujizat yang Allah berikan kepada Rasulullah, kita tidak hanya bisa memegang mushafnya, kita bisa membaca isinya, kita bisa mendengarkan, dibacakan oleh orang lain, kita bisa memahaminya, dan kita bisa merasakan manfaatnya. Tentu kalau hati itu mau untuk melaksanakan. Karena Al-Quran itu ibarat air yang dingin. Ketika nempel di kulit, kalau kulitnya sehat, sejuk, menyegarkan. Tapi kalau kulitnya penuh dengan luka, semreset. Hati yang penuh dengan luka, dengan penyakit, dibacakan Al-Quran itu semreset, Bapak Ibu. Nanti begitu mendengarkan penjelasan Al-Quran, pulang ngarung gendeng di ngaji kayong haram tapi halang kasih halal. Ya tidak, masa ceritanya haram terus kan, ya tidak. Ini Allah berikan anugerah Al-Quran kepada Rasulullah. Yang kedua, hikmah. Diberikan ilmu yang langsung Allah berikan kepada beliau. Yang ketiga, nubuwah, pangkat derajat kenabian. Di Al-Quran surah An-Nisa, ya, pada ayat ke-69, ketika Allah SWT memberikan informasi, wa may yutillaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baik teman adalah orang yang mentaati Allah, orang yang mentaati Rasul, orang yang telah Allah berikan nikmat. Siapa di antara mereka? Para nabi. Nabi, para nabi,
Derajat kenabian adalah anugerah yang agung dan tidak bisa diperjuangkan, Bapak Ibu. Untuk menjadi raja bisa diperjuangkan. Kita semua pernah membaca, mendengar, dibacakan sejarah kerajaan Singosari. Ken Arok itu bukan putranya raja, orang biasa. Tapi karena dia punya cita-cita, dia punya keinginan, kemudian cita-cita dan keinginannya diteruskan menjadi sebuah upaya, Allah kabulkan. Walaupun catatan sejarahnya dalam tanda kutip penuh siasat untuk mendapatkan kekuasaan, penuh muslihat, nyamar jadi pasukannya Tunggul Ametung, mengganti nama dari Ken Arok menjadi Rangga, kemudian naksir istrinya Tunggul Ametung, Ken Dedes, memesan keris kepada Empu Gandring, kerisnya dapat, yang buatnya dihabisi, pulang dikasihkan kepada Kebo Ijo. Kebo Ijo bangga punya keris baru, dipamer-pamerin, malamnya diambil untuk menusuk Tunggul Ametung, ditinggal, ya Kebo Ijo ini dicekel kan. Saya jadi bupati itu Mapel menyerbu Kediri, berilah kerajaan Singosari 1222. Ini orang biasa, tapi karena punya keinginan ulet dengan berbagai macam cara dikabulkan. Korun, orang biasa, datang pada Nabi Musa, minta didoakan, diberikan jalan untuk mendapatkan kekayaan, dia usaha kaya. Tapi menjadi Nabi dan Rasul tidak dapat diusahakan, karena itu sifatnya pemberian. Menjadi raja bisa, menjadi orang kaya bisa, menjadi orang berilmu kalau usaha Allah beri. Tapi menjadi Nabi dan Rasul tidak bisa. Makanya nubuah ini anugerah. Sehingga oleh Allah dikatakan tidak mungkin seseorang yang sudah diberikan Al-Quran, diberikan Al-Hikmah, diberikan nubuah kok nyuruh orang menyembah dirinya. Tidak mungkin, kata Allah. Lalu apa yang beliau perintahkan kepada manusia? Walakin kunu rabbaniyina. Tetapi Rasulullah SAW itu memberikan perintah kepada orang-orang untuk menjadi Rabbani. Apa Rabbani itu? Ibnu Katsir mengutip pendapat Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan Rabbani itu orang-orang yang bijaksana, orang-orang alim yang santun. Jadi orang kalau semakin alim itu semakin santun, semakin alim semakin bijaksana. Seperti ilmunya padi, Bapak Ibu, semakin berisi semakin. Tapi kalau pengajian semakin lama semakin langsung pada melek. Bapak Ibu, saya ingatkan ya, ngaji kita itu direkam tidak hanya oleh malaikat Raqib Atid, tapi oleh kamera loh ya. Iya, ketika nyanyian ngantuk itu di YouTube ada loh, Mbak Bu. Juru kameranya muter-muter itu ngerekami, yang ngantuk-ngantuk itu kerekam ya. Iya, jadi kalau saya nonton ini, anak sih lagi ngantuk, kerekam. Tidak sadar ya. Dan itu kan tidak akan hilang sampai jejak digital ya. Nanti kalau anak cucu panjenengan lihat pengajian ini, di Mbak lagi ngaji jebule ngantuk kayak Mbak ya. Iman. Jadi kalau mau ngantuk ya pas kamera datang di melek-melek kan, supaya tidak kerekam. Iya, apa yang nyutingnya pas ngantuk dilewati gitu kan, tidak kerekam. Ya Allah ya Rabbi. Bisa nih ngantuk sih Pak? Pengen melek.
bukan pengen ngeleleng ya, ngantuk pengen melek. Di khutbah Jumat ngantuk, pengajian ba'da maghrib ngantuk, baru subuh nembe tangi ngantuk kan ya angel lagi ya kan. Kira-kira jam berapa sing orang ngantuk ya Pak? Oh, atis tadi dia ngantuk. Tapi bukan penyakit ya, bukan ya. Ini kan ada yang kenapa ngantuk penyakit Pak? Sih kenapa? Apa? Ada sesuatu yang menyebabkan kekuatan fisiknya menurun, jadi cepat ngantuk kan itu. Letih, lemah, lesu, ngantuk gitu kan. Ya nanti yang ngantukan diperiksa Bapak Ibu. Yang ngantukan ya. Tapi kalau ngantuk biasanya jangan, wong itu nikmat. Apalagi kalau sampai tak, nah itu yang nikmat. Ya, sampai menggelung-menggelung itu nikmat ya, luar biasa. Nah, kalau lagi khutbah sambil lihat yang ngantuk-ngantuk, ya Allah nikmat teman ya. Oyak mana, oyak mana gitu ya. Nikmat. Yang penting jangan sambil berkendara Bapak Ibu ya. Itu ada tulisannya, ngantuk jangan nyetir, nyetir jangan ngantuk ya. Nah, kalau ngerokok kena pengajian ngantuk ora apa-apa, ora nabrak keke ya. Masya Allah. Paling keceblok tembok burine. Nah ini, jadi Rasulullah itu memberikan perintah kepada para sahabatnya, juga sampai kepada kita, agar kita menjadi robbaniyin, orang yang semakin tahu semakin bijaksana, semakin tahu semakin santun ya. Bukan semakin tahu semakin ongkrongan, petakilan kayong perang sana paling pinter saja jagat gembira Bapak Ibu ya. Padahal seberapapun banyaknya ilmunya, dia tidak bisa menghitung berapa jumlah rambut yang ada di kepalanya. So, itu ngana pira den. Ya kadang-kadang kayong hebat teman. Yo, hitungna rambutnya jenengan, ketemu pira. Masa bisa ngitung apa? Jadi banyak yang tidak bisa kita ketahui Bapak Ibu. Termasuk orang kayong hebat teman Bapak Ibu. Begitu kelilipan, tetap butuh bantuan orang lain. Pak gimana? Apa nyong kelilipan? Yo, jenengan kan hebat loh, tak kali dewek, ya orang bisa. Tetap orang lain mana tak cembreng meripat ya kan itu, tak kali pakai sapu tangan apa pakai tisu. Ya, itulah bukti kelemahan kita. Makanya semakin tahu harus semakin bijaksana. Bima kuntum, dengan keadaan kalian tu'allimunal kitab, kalian diajarkan Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa yang kalian ajarkan. Ini bantahan yang Allah sampaikan kepada orang-orang Yahudi yang menyampaikan tuduhan tidak benar kepada Rasul. Jadi supaya jadi robbani, Bapak Ibu, jangan lupa tu'allimunal kitab, mempelajari Al-Quran. Wa bima kuntum tadrusun, dan tadrus deres, terus menerus dipelajari, nanti akan semakin robbani, semakin bijaksana, semakin alim, semakin santun. Iya kan, tujuan belajar itu utamanya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Tujuan pertamanya kan begitu. Lah kalau sudah untuk diri sendiri, baru orang lain. Kan perintahnya apa sih? Ku anfusakum ya. Jagalah diri kalian. Baru wahlikum, baru keluarga. Ayat 80. Wala ya'murukum an tattahidul malaikata wan nabiyyin arbaba. Wala ya'murukum, dan tidaklah wajar dia memerintahkan kalian. Tidak mungkin Nabi memerintahkan kalian
angtatakhidu, supaya menjadikan al malaikata malaikat, wan nabiyina para nabi, arbaban sebagai sesembahan. Jadi kata Allah, tidak mungkin seorang nabi kok nyuruh nyembah yang lain. Seorang nabi dan rasul hanya nyuruh menyembah Allah. Ayamurukum bil kufri, apakah kamu merintahkan kepada kekafiran, ba'da id antum muslimun, sesudah kalian menjadi orang-orang muslim? Tidak mungkin. Ini hal-hal yang dituduhkan oleh orang-orang ahli kitab kepada Rasul, dan Allah SWT memberikan pembelaan. Ayat-ayat yang semisal ini, Bapak Ibu, juga bisa kita jumpai di Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 25 ya. Al-Anbiya surah ke-21 ayatnya 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus, min qablika, dari sebelummu wahai Rasul, min rasulin, seorang Rasul, illa, kecuali nuhi, kami berikan wahyu, ilaihi, kepadanya, annahu, bahwasanya, la ilaha illa ana. Jadi kata Allah, semua nabi itu mendapatkan risalah yang sama, menyeru kaumnya untuk hanya menyembah Allah. Ini Al-Anbiya ayat 25. Maka fa'buduni, sembahlah oleh kalian Allah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu pesannya sama. Kemudian di Al-Quran surah An-Nahl ayat 36. Kita lihat ayatnya ya. An-Nahl surah nomor 16 ayatnya 36. Walaqad, dan sungguh, ba'asna, kami telah mengutus, fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat, rasulan, seorang rasul. Apa misinya? Apa tugasnya? Ani'budullaha, supaya mereka menyembah Allah. Wajtanibut taghuta, dan mereka menjauhi taghut. Faminhum, maka di antara mereka, man, ada orang, hadallahu, yang Allah berikan petunjuk. Wa minhum, dan di antara mereka, man, ada orang, haqqat alaihi dhalalah, memilih jalan kesesatan. Jadi mau tunduk atau tidak kepada Allah itu pilihan. Ada yang memilih tunduk, yang menyembah Allah, ada yang tidak, yang memilih at-tauhid. Fasiru, maka berjalanlah kalian, fil ardi, di bumi, fangduru, kemudian perhatikanlah oleh kalian, kaifa, bagaimana, kana, keadaan, akibatul mukadzibin, kesudahan orang-orang yang berdusta. Akibat itu bahasa Arab, Bapak Ibu. Artinya kesudahan. Ada sebab, ada akibat ya. Kan bahasa Indonesia itu banyak yang mengambil dari bahasa Arab ya. Ini akibat. Kemudian surah Az-Zukhruf ayat 45. Az-Zukhruf itu surah nomor 43 setelah surah Asy-Syura. Ayatnya 45 ya. Was'al, dan tanyakanlah, man arsalna, kepada orang yang telah kami utus, min qablika, dari sebelummu, min rusulina, dari rasul-rasul kami, aja'alna min dunir rahmani,
apakah kami perintahkan mereka menyembah selain Allah alihatan sebagai Tuhan yu'baduna untuk diibadahi. Jadi kata Allah, coba tanyakan atau lihat di riwayat para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, ada tidak di antara mereka yang memberikan perintah untuk menyembah selain Allah? Jawabannya tidak ada. Saya ingin bacakan dialognya Allah dengan Nabi Isa alaihissalam, Bapak Ibu. Di Al-Quran surah Al-Maidah ya. Ayatnya, nanti dulu ayatnya berapa ya? Mulai ayat 116. Ini dialognya Allah dengan Nabi Isa. Al-Maidah 116. Wa idh qala Allahu, dan ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, apakah engkau yang berkata kepada manusia agar mereka menjadikanmu dan ibumu sebagai Tuhan selain Allah? Nabi Isa ketika hidupnya pernah Allah tanyai, apa kamu yang menyuruh manusia untuk menyembahmu dan menyembah ibumu? Apa jawaban Nabi Isa, Bapak Ibu? Qala subhanaka, ma suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidak mungkin untukku ya Allah mengatakan yang bukan milikku. Ketuhanan bukan miliknya Nabi Isa. In kuntu qultuhu faqad alimtah, jika aku pernah mengatakan begitu, faqad maka sungguh alimtahu, panjenengan tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, panjenengan tahu apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada panjenengan. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, anta engkau allamul ghuyub, maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. 117. Ma qultu, tidaklah aku mengatakan lahum kepada mereka, illa kecuali ma amartani bihi, apa yang engkau perintahkan kepadaku, ani'budullaha, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbakum, karena Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Nabi Isa tidak pernah memerintahkan kepada kaumnya untuk menyembah dirinya. Ini sudah Allah ceritakan, dialognya Allah dengan Nabi Isa. Jadi semua Nabi dan Rasul membawa misi yang sama, menyeru manusia untuk hanya menyembah Allah. Kemudian kita lihat terakhir di Al-Anbiya ayat 29. Al-Anbiya surah ke-21 ayatnya 29. Wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzid dzalimin. Waman, dan siapa saja yakul yang mengatakan, minhum di antara mereka, ini sesungguhnya aku ilahun Tuhan, min duni selain Allah, fadzalika maka demikianlah najzihi kami akan balasi dia jahannama dengan jahannam. Kalau ada manusia yang memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, siap-siap akan Allah siksa di dalam jahannam. Dalam sejarah dua, Bapak Ibu, Namrud dengan Fir'aun itu ngaku sebagai Tuhan. Ya, sekarang lagi menderita. Namrud matinya kemasukan serangga di telinganya. Jadi merasa hebat oleh Allah, dimatikan dengan cara yang hina. Serangga masukkan, ternyata tidak hebat ya.
Fir'aun merasa hebat, tenggelamkan. Yang bagi Allah itu sangat kecil kalau membinasakan makhluknya. Jangankan manusia kan. Kalau Allah menghendaki menghapuskan alam semesta ya gampang ya. Nah, ini hati-hati ya. Kadzalika najzid dzalimin. Saya ingin bacakan apa yang Rasulullah sampaikan dalam riwayat Imam Tirmidzi, Bapak Ibu. Adi Ibnu Hatim pernah berkata, "Ya Rasulullah, ma'abaduhum." Mereka tidak menyembah sesama mereka. Jadi Adi Ibnu Hatim itu menanyakan kenapa ada orang-orang yang di At-Taubah 31 ya. Di At-Taubah 31 kan Allah menyampaikan bahwa ada orang-orang yang menyembah orang-orang pinter, orang-orang alim. Ittakhadu ahbarahum wa rubanahum arbabam min dunillah. Mereka telah menjadikan orang-orang alim, ahbaruhum wa rubanahum, dan rahib-rahib mereka arbaban sebagai Tuhan min dunillah, dari selain Allah. Ini orang-orang Yahudi itu menjadikan ulama-ulamanya, rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Nah, ketika membaca ayat ini, Adi Ibnu Hatim kemudian bertanya pada Rasul, "Ya Rasulullah, ma'abaduhum." Mereka tidak menyembah mereka. Merekanya itu orang-orang awamnya, orang-orang alimnya tidak disembah. Apa jawaban Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, "Bala, tidaklah demikian. Innahum, sesungguhnya mereka, ahallu lahumul haroma wa harramu alaihimul halala." Orang-orang pinternya, rahib-rahibnya, menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Fattaba'uhum, kemudian mereka mengikutinya. Fadzalika ibadatuhum iyyahum. Itulah cara mereka menyembah orang-orang alim di antara mereka. Jadi ketika ada orang alim diajukan sebuah pertanyaan yang tadinya haram menjadi halal, kemudian diikuti oleh orang awam itu hakikatnya sedang menyembah orang alim. Sebaliknya, perkara yang halal kemudian diharamkan dan diikuti, maka yang mengikuti hakikatnya menyembah orang yang alim itu. Karena al-halal dan al-haram kewenangannya ada pada Allah SWT. Artinya apa, Bapak Ibu? Hal seperti ini mungkin juga terjadi pada umat kita. Ketika mengikuti fatwa yang tadi, yang salah paham tadi itu. Yang gagal paham diikuti, salah paham diikuti, kemudian diyakini sebagai sebuah kebenaran yang mutlak, ya sebenarnya dia telah menyembah orang alim tadi. Ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbabam min dunillah. Maka sudah saya sampaikan tadi, tafsir terbaik Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan ucapan para sahabat, Al-Quran dengan pendapat orang-orang yang ahli di bidang Al-Quran. Nah sekarang kan banyak yang tidak ahli tapi memberikan fatwa-fatwa. Maka hati-hati begitu, karena kita sudah ada di penghujung zaman. Di antara tanda akhir zaman itu kan akan munculnya dukhon, akan munculnya ruwaibidah. Ruwaibidah itu seolah-olah mengajak kepada Allah, tapi aslinya menjauhkan diri dari Allah. Kulitnya seperti kulit kita, ngomongnya seperti ngomongnya kita, seolah-olah mengajak kepada al-Islam tapi menjauhi al-Islam. Itu ruwaibidah. Dukhon itu secara fisik belum keluar karena nanti akan muncul kabut yang menutupi seluruh permukaan bumi. Tapi dukhon dalam makna majazi ya. Banyaknya informasi yang kadang-kadang kita berpikir, bener apa orang ya? Kising bener endi kan begitu. Itu kan seperti orang berada dalam kabut ya Pak. Pandangannya terbatas. Maka berhati-hati ketika mendapatkan informasi, cross check dulu sebelum berbagi. Kadang-kadang dapat informasi di grup-grup media sosial kita,
belum kita klarifikasi, belum dicek kebenarannya langsung share kan gitu ya. Ya kalau benar ya insya Allah mendapatkan kebaikan. Nah kalau tidak benar, kemudian orang mengamalkan, nanti di masar dia menggugat kita, kan jadi celaka. Begitu. Demikian kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.